Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Jadi konkretnya apa yang bisa kita lakukan untuk betul-betul mencerminkan kenyataan sesungguhnya? Mungkin sebelum saya konkret bicara, Mbak Nana, saya ingin flashback ke belakang nih, Mbak Nana. Sebelumnya saya dan istri saya itu malu untuk mendaftar prakerja karena prakerja dikhususkan bagi mereka yang belum kerja. Dan apalagi di kondisi seperti ini, kartu prakerja dikhususkan oleh pegawai yang ter-PHK karena adanya COVID-19. Akhirnya rasa malu itu Manana saya hapus karena istri saya termasuk yang kena ter-PHK oleh COVID-19 dan saya sebagai kerja serabutan, kerjaan saya pun sepi, sama sekali nggak ada kerjaan untuk saat ini. Dan akhirnya saya dan istri saya mendaftar kartu prakerja, Mbak Nana. Mungkin kartu prakerja adalah solusi yang tepat menurut kami. Tapi di saat saya mendaftar kartu prakerja, di situ ada hal yang lucu bagi saya, Mbak Nana. Mungkin di awal mendaftar kartu prakerja dimintai untuk mengisi data pribadi, nomor, telepon, email, dan lain-lain. Tapi ada tahapan kedua yang menurut saya lucu, Mbak Nana. Ada pertanyaan seperti ini, Mbak Nana. Apa kalian ter-PHK karena adanya COVID? Apa kalian 3 bulan sebelumnya tidak bekerja? Ada pertanyaan lucu seperti itu, Mbak. Untuk mendapatkan 3.500.000 dengan pertanyaan seperti itu, pasti semua orang akan berbohong dengan jawaban itu. Mungkin emang ada yang 1 tahun gak bekerja, pasti jawabannya 3 bulan tidak bekerja sebelumnya. Oke. Mungkin ada pegawai atau ojek online yang ter-PHK. Mana ada ojek online yang ter-PHK, Mbak? Maaf, saya bukan meledek ojek online. Oke. Kedua, sebenarnya pemerintah ini gak usah pusing-pusing membuat jawaban seperti ini, atau sangat bodoh untuk membuat pertanyaan seperti ini. Sebenarnya pemerintah itu sudah harus punya power gitu. Paling nggak pemerintah itu membuat aturan supaya perusahaan swasta atau perusahaan apapun itu memberi data ke pemerintah siapa saja yang diputuskan kontraknya secara sepihak atau memang sudah habis dan tidak bekerja atau ter-PHK pun itu, perusahaan swasta itu harus melapor ke pemerintah pusat. Jadi di saat membuat sistem prakerja seperti ini, pemerintah tidak akan pusing-pusing dalam evaluasi karena perusahaan swasta itu sudah melapor mereka yang terkena ter-PHK. Jadi ya gampang gitu loh, nggak usah susah-susah. Bayangin Mbak Nana, dalam berita yang saya baca 1.200.000 yang ter-PHK, Mbak Nana. Kalau nggak tepat sasaran itu mah banyak dana yang terbuang-buang, Mbak Nana. Coba kita kalikan aja 1.200.000 orang dikali 3.500.000 itu lumayan gede, Mbak Nana. Mungkin nggak salah 4,2 triliun. Kalau 4,2 triliun itu dibagi oleh orang yang ter-PHK itu mungkin hasilnya efektif, Mbak Nana. Tapi kalau misalnya nggak efektif, itu sangat-sangat buang-buang. Bayangin aja Mbak Nana, 1 orang anggap itu bisa membiayain 4 orang. 1 orang ter-PHK itu bisa membiayain hidup 4 orang. Jadi 1.200.000 dikali 4 itu 4.800.000 orang. Kalau misalnya 4,2 triliun dibagi dengan mereka yang ter-PHK, pemerintah sangat untung kan Mbak Nana, karena 4,2 triliun itu untuk 4.800.000 orang, bukan hanya yang ter-PHK tapi keluarganya terbantu, Mbak Nana. Jadi nggak usah pusing. Sekarang yang harus dipikirkan oleh pemerintah, imbas ini kenapa banyak yang di PHK, Mbak Nana? Banyaknya PHK itu dikarenakan pemerintah itu tetap mengadakan sistem perusahaan outsourcing, Mbak Nana, atau sistem outsourcing, kerja outsourcing. Kalau misalnya outsourcing ini nggak ada, Mbak Nana, mungkin nggak ada kasus PHK ini, atau pemerintah hanya sedikit untuk mengeluarkan dana akibat ter-PHK ini.
Coba kita anggap semuanya adalah pegawai tetap. Semua pegawai tetap Mbak Nana kalau di PHK, perusahaan itu harus mengganti rugi. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan atau mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi pemerintah itu sekarang nggak musingin untuk 6 bulan ke depannya, karena semua pegawai tetap yang di PHK secara paksa atau karena force major atau kejadian luar biasa itu tetap mendapatkan ganti rugi Mbak Nana. Jadi ini kesalahan siapa Mbak Nana? Menurut saya ini kesalahan pemerintah, karena pemerintah menetapkan adanya outsourcing. Menurut saya outsourcing ini harus dihapuskan Mbak Nana. Kedua, ya balik lagi Mbak Nana, yang saya bilang perusahaan swasta itu nggak mau lapor siapa yang di PHK. Kalau mau lapor itu pemerintah nggak pusing untuk ngasih bantuan ke siapa aja gitu loh Mbak Nana. Saya bilang lagi, 1.200.000 bantuan itu bisa mendapatkan 4.800.000 orang Mbak Nana. Jadi menurut saya konsen kedepannya, konkret kedepannya Mbak Nana, 1, pemerintah itu harus menghapuskan sistem outsourcing. Itu udah pasti Mbak Nana. Jangan sampai kejadian ini terulang 2 kali Mbak Nana. Kedua, ya standarnya deh, setiap yang di PHK harus dilaporkan oleh pemerintah Mbak Nana, karena 1 orang itu menyakup 4 kepala orang Mbak Nana, 4 perut Mbak Nana. Jadi sistemnya itu. Jadi sistem pertama saya ulangin Mbak Nana, outsourcing harus dihapuskan karena banyak keuntungan yang didapatkan dengan sistem outsourcing yang dihapuskan. Dua adalah perusahaan itu yang mem-PHK orang harus melapor ke Kementerian Tenaga Kerjaan. Kalau semuanya mengikuti peraturan seperti ini, mungkin 10 kali cepat lebih efektif dan lebih maju. Mungkin sekian dari saya. Makasih ya Mbak Nana. Harus 10 kali lebih cepat. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Menutup car free day, menutup fasilitas umum itu semua kita kerjakan. Lalu kita menyaksikan Udah nggak kerja, tidur sore-sore, gosok sono. Cepetan!